kekeliruan yang dilakukan oleh ahli ilmu kalam, mutakallim, berkaitan dengan Al-Qur'an. Tapi ini sekilas saja ya kita singgung. Wa qad khadal mutakallimuna fi bayani kalamillahi ala nahjil falasifah. Sungguh telah tenggelam para mutakallim itu, ahli ilmu kalam itu, fi bayani kalamillahi, dalam menjelaskan kalamullah ala nahjil falasifah, sesuai dengan metodenya para filsafat, para filosof. Memang ada fase ya di masa sejarah Islam itu di mana kaum muslimin itu terpengaruh oleh filsafat luar, terutama filsafat dari Yunani, ya, Romawi, bahkan juga filsafat Hindu, ya, ada pengaruh. Kalau ilmu kalam itu terasanya dari filsafat Yunani. Ya, ada pembahasan ilmu kalam itu kemudian dibedah dengan analisis skolastik ala Yunani itu. Nah, ini yang beliau kritisi, termasuk dalam pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istilah ilmu kalam itu dikaitkan dengan kalamullah. Mengapa muncul istilah ilmu kalam itu? Karena memang yang awal dibahas itu tentang kalamullah. Apakah itu makhluk atau bukan? Nah, ini kan menjadi fitnah nanti di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Nah, ini yang beliau ingatkan juga ya. Fa'auqa'un nasa fi mutahatin adallathum an sawa'is sabil. Ini menjatuhkan orang-orang ya pada persoalan yang menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Haitsu qassamu kalamallahi ta'ala ila qismain, di mana mereka membagi kalamullah ta'ala itu menjadi dua macam. Nafsi qadim qaim bizatih, atau nafsiyun qadimun qaimun bizatih ta'ala laisa biharfin wala sautin wala tartibin wala lughah. Ya, sebagai ada istilah itu kalam nafsi yang qadim yang bersama dengan zatnya Allah Ta'ala, bukan berupa huruf, tidak pula suara, tidak ada tertib, dan juga bukan berupa lughah. Itu jenis yang pertama yang disebut sebagai kalam nafsi. Kemudian ada juga wa kalam lafzi, kalamin lafziin atau kalamun lafziin. Huwal munazzalu 'alal anbiya'i alaihimus salam wa minhul kutubur arba'ah. Ada juga yang mereka sebut sebagai kalam lafzi yang diturunkan kepada para nabi alaihimus salam. Di antaranya adalah kitab-kitab yang 4. Kitab-kitab yang 4 itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, itu yang dalam bentuk kitab fisik itu yang mereka sebut sebagai kalam lafzi. Ya. Ini saya tidak masuk ya ke dalam perdebatan panjang ini, tapi sekilas saja biar tahu bahwa ada di antara ahli kalam yang demikian, membagi firman kalamullah itu menjadi kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalau kalam nafsi itu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada wujudnya dalam bentuk fisik. Sementara yang tercetak di mushaf-mushaf itu yang kita kenal, itu yang mereka sebut sebagai kalam lafzi yang ada lafaz. Itu mereka bagi seperti itu. Wa qara'a ulama'ul kalami fi khilafatihimul kalamiyatil mubtadi'ah. Ya, tenggelam itu para ulama ahli kalam dalam perselisihan kalamiyah yang diada-adakan itu. Apa itu? Diskursus mereka itu ayakunal Qur'anu bihadzal ma'na tsani makhluqan amla. Apakah Al-Qur'an dalam makna yang kedua itu makhluk atau bukan? Ya, kalau makna yang pertama oke lah ya, itu selesai. Tapi makna yang kedua, kitab Al-Qur'an yang ada di hadapan kita misalnya dalam mushaf itu makhluk apa bukan? Itu perdebatan. Nah, repotnya lagi kemudian masuk ke dalam ranah kekuasaan. Akhirnya terjadi persekusi. Nah, ketika
misalnya Mu'tazilah itu diadopsi pandangan mereka di kekhilafahan Bani Abbasiyah, apa yang terjadi? Warajjahu ayyakuna makhluqa. Mereka merajihkan itu sebagai makhluk. Orang yang tidak menerima, yang tidak sepakat itu dipersekusi. Lama ditangkapi, ya, siksa. Masuk Imam Ahmad bin Hambal, itu kan mengalami itu. Wa kharaju bidzalika an manhajis salafis salih fi ma lam yarid bihi kitabun wala sunnah. Mereka keluar dengan cara itu tadi, keluar dari manhaj salafus saleh, ya, terkait perkara yang tidak disebutkan oleh Alkitab dan juga oleh As-Sunnah. Harusnya tidak perlu sampai segitunya gitu. Ngapain membahas segitunya? Mestinya selesai bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tidak perlu lagi masuk ke pembahasan. Ini kalam nafsi, ini kalam lafzi, begini-begini ya. Wa tanawalu sifatillahi bitahlilil falsafi alladhi yuaddi ila tashkiki fi aqidati tauhid. Ya, mereka melakukan analisis falsafi kepada sifat-sifat Allah yang ini menghantarkan pada tashkik, ya, perkara yang menimbulkan keraguan dalam akidah tauhid, ya, terutama fitnah Mu'tazilah masa itu luar biasa, ya. Wa mazhabu ahli sunnati wal jamaah, mazhab ahlus sunnah wal jamaah itu isbatu ma'asbatahu Allah ta'ala li nafsihi minal asma'i was sifati au asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi masahan. Itu adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi dirinya berupa asma, ya, nama-nama, ya, sifat, atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau. Wa hasbuka, cukup bagimu, ya, ini bagi kaum muslimin mestinya cukup, tidak perlu masuk ke dalam perdebatan kalamiah tadi yang membingungkan itu. Hasbuka antu mina bi annal kalam sifatu min sifatihi ta'ala. Cukup engkau mengimani bahwa kalam itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Qala subhanahu, di mana misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Musa alaihissalam surah An-Nisa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Allah itu betul-betul berkalam dengan Musa. Wa anal Qur'an al-Karim huwal wahyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kalamullahi ghairu makhluq, dan bahwa Al-Qur'anul Karim yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surah Taubah, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Nah, di situ disebutkan ungkapan kalam Allah. Jika ada salah satu dari kaum musyrikin itu meminta pertolongan, maka tolong dia, maka bantulah dia, ya, hingga dia bisa mendengarkan kalamullah. Di sini digunakan ungkapan kalam, ya, kalamullah. Segitu saja, tidak usah didetailkan macam-macam sehingga menimbulkan kebingungan. Kita tetapkan bahwa itu memang kalamullah, bukan makhluk. Wa isbatu hadza wa nahwuhu mimma wasafa Allah Ta'ala bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu wa in kanat yusafu bihi ibad fa innahu la yunafi kamala tanzihi ta'ala amma la yaliku bihi min naqaisi ibadihi wa la yaqtadi mumathilatahu lahum. Menetapkan ini dan yang semisalnya, ya, di antara perkara-perkara yang disifati oleh Allah Ta'ala kepada dirinya atau yang disifati oleh Rasulullah SAW, meskipun juga ada yang disifatkan kepada hamba. Jadi di antara sifat-sifat Allah itu kan ada juga yang disifatkan kepada hamba, ya. Tetapi itu tidak menafikan kesempurnaan, ya, tansihnya Allah Ta'ala dari apa yang tidak layak baginya berupa kekurangan hamba-hambanya. Jadi kalau ketemu ada sifat-sifat Allah itu juga dimiliki oleh manusia, ada memang. Nah, seperti kalam itu kan manusia juga melakukan. Melihat, manusia itu juga melakukan. Mendengar itu manusia juga melakukan. Itu kan sifat Allah. Allah itu kan sami'un basir. Manusia bisa mendengar, bisa melihat enggak? Bisa. Tetapi melihatnya manusia, mendengarnya manusia kan tentu jauh, tidak sama. Nah, tidak dapat disamakan dengan mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kalam. Nah, kesalahan
mutakallimin itu karena terjatuh. Ya, ada di antara mereka itu yang terjatuh pada itu. Ini kalau Allah berkalam gimana nanti? Ya, dibayangkan itu akan menjatuhkan, menisbatkan kelemahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian. Sebagaimana Allah punya sifat-sifat yang lain. Bahkan misalnya seperti Rahim sekalipun itu juga Allah sebutkan itu ada dimiliki oleh hamba-hambanya. Bahkan Nabi SAW itu di akhir surat Taubah itu disebutkan Raufur Rahim. Ya. Tapi itu tidak menafikan ya kesucian Allah ya Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kelemahan. Ya. Allah itu maha suci ya dari sifat-sifat kelemahan. Dan juga wala yaqtadi mumasilatahu lahum, tidak atau mumasalatahu lahum, tidak berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan mereka, dengan hamba-hambanya. Iz annal ishtiraka fil asma'i, karena kesamaan dalam nama la yaqtadil ishtiraka fil musammiyat, tidak meniscayakan kesamaan juga dalam yang dinamakan itu. Si A dan si B diberi nama yang sama, bukan berarti si A dan si B itu sama. Allah punya Rahim, ya, sifat Rahim, punya sifat Sami', Basir, Kalam, ya, Mutakallim itu dan sebagainya. Itu makhluk juga ada yang punya sifat seperti itu, ya, tidak berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Fasyattani bainal khaliqi wal makhluqi fi dzati was sifati wal af'al. Ada perbedaan antara khaliq dan makhluk dalam zat, sifat dan af'al, perbuatannya. Wa zatuhu ta'ala akmal, zat Allah Ta'ala sempurna, wa sifatuhu asma, sifat-sifatnya paling tertinggi, wa af'aluhu atammu wa a'la, ya, af'alnya itu sempurna dan tinggi, paling sempurna dan paling tinggi. Wa idza kana al-kalamu sifat kamalin lil makhluk, kalau kalam itu merupakan sifat kesempurnaan bagi makhluk, fa kaifa yantafi hadza 'anil khaliq, bagaimana bisa kita menafikan ini dari al-khaliq? Bagaimana bisa sifat kamal ini, sifat kalam ini dinafikan dari al-khaliq? Wa yas'una ma wasi'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulama'ut tabi'in wa a'immatul hadits wal fiqh fil 'usuril mashhuri laha bil khairi qabla zuhuri bid'atil mutakallimin min al iman ma ja'a 'anillahi aw sahha 'an rasulihi fi sifatihi ta'ala wa fa'alihi isbatan wa nafyan min ghairi ta'tilin wala tashbihin wala tamtsilin wala ta'wil. Ya, ini sikap kita seperti ini mestinya ya. Jadi mestinya kita bisa menerima ya apa yang bisa diterima oleh para sahabat Rasulullah SAW, para ulama tabi'in, para imam ahli hadis dan fikih di masa yang diakui bahwa mereka itu baik ya. Ada hadis Nabi SAW ya yang mengakui kebaikan zaman awal itu ya. Khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum ya. Sebaik-baik generasi tua, sebaik-baik kurun itu adalah kurun atau generasi di masaku, kata Nabi SAW. Kemudian generasi setelahnya ya. Nah, itu diakui al-masyhudu laha bil khair, ya, al-masyhudi laha bil khair. Itu diakui ya, sebagai zaman yang baik. Sebelum munculnya bid'ah mutakallimin. Ya, jadi sikap kita itu mestinya bisa sama dengan sikap para sahabat ya, ridwanullah alaihim, para tabi'in, para imam sebelum munculnya masa pengaruh filsafat tadi itu. Nah, bagaimana sikap mereka? Minal imani bima ja'anillah, mengimani apa yang datang dari Allah, aw sahha an rasulih, atau yang sah dari rasulnya, atau yang sahih dari rasulnya. Jadi apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan tentang apa? Fi sifatihi ta'ala wa af'alihi, tentang sifat Allah Ta'ala dan af'alnya, itu kita imani. Tidak usah dibahas detailnya, karena begini ya. Kesalahan besar itu filsafat Yunani itu kan semua perkara itu mau dirasionalkan, mau dikaji itu landasan rasionalitasnya itu seperti apa sih. Nah, repotnya ini zat Allah menjadi objek analisis mereka. Bayangkan akal manusia yang sangat jauh itu tuh mau dikaji itu ala tahlilil falasifah ya, sesuai dengan metode analisis filsafat yang selama ini mereka gunakan. Kacau balau jadinya, akal kita itu kan tidak sampai ke situ. Nah, mestinya ya berhenti.
Tidak perlu dibahas lebih jauh. Maka kita mengikuti jejaknya generasi sebelum itu. Isbatan wa nafian, dalam bentuk isbat dan menafikan. Jadi kalau nas menyebut isbat ya kita isbat, nas menafikan kita menafikan. Min ghairi ta'tilin wala tashbihin wala tamsilin wala ta'wil, ya. Tanpa kita meninggalkan, ya. Tanpa juga kita melakukan penyerupaan, permisalan, takwil dan sebagainya. Walaysa lana an nuhakkima ra'yana fi kunhi zatillahi au kaifiyati sifatih. Ya, tidak boleh kita menghukumi, ya, menghukumi ra'yu kita. Artinya kita jadikan ra'yu kita itu sebagai hakim. Dalam apa? Kunhi zatillah, ya, tentang hakikat zat Allah itu seperti apa, au kaifiyati sifati, kaifiyat sifatnya itu Allah kalau berkalam, kalamnya itu nanti bagaimana, apakah pakai suara, pakai huruf, mestinya nggak usah dibahas sampai segitunya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ya. Bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti semisal dengannya sesuatu pun, huwas samiul basir, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwah fillah rahimakumullah ulasan kita di bagian menjawab tudingan ketiga pengingkar wahyu ini, dan juga penutup dari bab wahyu tentang kekeliruan mutakallimin, ya, dalam pembahasan al-kalam ini atau kalamullah.